Pemirsa, budayawan Butet Kertarejasa menyebut intimidasi yang diterimanya berupa redaksional surat yang berisi larangan bicara politik. Sementara Polri membantah adanya intimidasi terhadap Butet dan meminta bagi siapa saja yang merasa mendapat intimidasi untuk membuat laporan. Selamat malam semuanya, salam dan bahagia. Pertunjukan teater bermuatan satir politik yang digelar oleh Butet Kertarejasa di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember lalu diduga mendapat intimidasi dari aparat kepolisian. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Cikini tiba-tiba datang ke lokasi pementasan dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan. Surat pernyataan ini berisi agar tidak menampilkan pertunjukan berunsur politik. Surat ini juga mencantumkan komitmen penanggung jawab acara tidak melakukan dan menyebarkan bahan kampanye pemilihan umum serta tidak memakai atribut kampanye. Namun perwakilan Kayan Production selaku penyelenggara pentas teater Musuh Bebuyutan membantah adanya intimidasi dari polisi dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Butet Kertarejasa. Saat pengurusan surat pernyataan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum event, lalu tidak ada intimidasi pada saat penandatanganan surat tersebut, gitu aja. Butet pun menandatangani surat yang diterimanya sepekan sebelum pementasan. Baik Butet dan penulis naskah teater Agus Nur menilai surat pernyataan ini merupakan intimidasi. Jadi intimidasinya itu bukan percakapan, tapi narasi redaksional di dalam surat itu bahwa saya tidak boleh bicara politik. Sementara itu, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyatakan jika ada pihak yang merasa diintimidasi anggota polisi, dipersilakan membuat laporan. Butet Kertarejasa ini ada tanggapan? Ya, jadi gini, polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan kepada polri. Apabila ada oknum yang tidak kebetulan, silakan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai, jangan katanya. Gitu ya. Teater yang digelar Butet Kertarejasa dengan tema Musuh Bebuyutan mengusung tema konflik politik yang terjadi antara kubu yang sebelumnya bersahabat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, benarkah Orde Baru bangkit lagi dengan membatasi kegiatan warga melalui aparat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Yusuf Warsim dan Ketua Umum Advokat Bersatu Nasional Vince Poni. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, yang baru bergabung adalah Mas Yusuf ya. Nanti kita akan menunggu bergabungnya Bang Vince Ponis, Ketua Abernas. Bang Yusuf ini menanggapi dengan ada dugaan intimidasi melalui surat ini. Gimana tanggapan Kompolnas? Baik, ini sudah beberapa kali menjelaskan di media terkait dengan apa yang dialami oleh Kang Butet itu. Saya sendiri kemarin sudah mendengarkan langsung. Secara umum saya menggarisbawahi soal adanya permintaan kepada Kang Butet untuk tidak berbicara politik. Nah itu yang kita garisbawahi. Karena bagaimanapun kebebasan berekspresi itu dijamin oleh konstitusi. Yes, benar. Ini akan kami telusuri dan kami sedang meminta klarifikasi apakah memang benar demikian. Sementara dalam telaahan kita sementara berdasarkan informasi yang berkembang di pemberitaan yang kita kumpulkan ini, mudah-mudahan apa yang terjadi ini segera mendapatkan penjelasan dari Polri. Tapi kita sebenarnya sudah mendengarkan perkembangan terakhir pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tentunya memang Polri dalam khusus penyelenggaraan kegiatan-kegiatan masyarakat itu ya berfungsi menjaga keamanan. Adapun terkait dengan
keramaian yang itu masuk dalam rezim perizinan, memang itu kewenangan Polri untuk memberikan izin keramaian. Yes. Tapi kalau misalnya memang kalau misalnya fokus polisi dalam hal ini untuk menjaga keamanan, karena memang katanya juga ada salah satu cawapres yang hadir begitu ya dengan operasi yang memang berlaku pada saat Pilpres ini. Tapi apakah isi surat pernyataannya ini harus membatasi kebebasan berkreasi begitu dengan narasi yang tidak boleh bicara politik, tidak boleh membawa atribut kampanye dan sebagainya? Nah, itu yang kita baris bawahi. Yang pertama soal tidak membicarakan politik. Politik itu kan luas, gitu. Membicarakan tentang jalan yang perlu diperbaiki oleh negara itu membicarakan politik. Jadi itu luas. Makanya ini kita garis bawahi. Yang kedua, kaitannya dengan soal apakah itu dalam bentuk keperluan informasi, soal kampanye ini ini kampanye atau tidak, tapi kesannya kan ini diminta komitmennya. Ini yang kita akan telusuri. Jangan sampai itu disalahpahamin. Katakanlah seperti ini. Ini rezimnya sebenarnya hanya memberitahukan saja kegiatan itu, sehingga pihak Polri di dalam kegiatan-kegiatan menyampaikan pendapat ataupun keramaian itu yang pertama dilakukan kan dia melayani. Melayani ada orang meminta izin, dilayani perizinannya. Ketika dia melayani itu, apa yang harus dilakukan? Bisa jadi dia meminta informasi, tapi meminta informasi itu tentu berbeda meminta komitmen. Ini yang akan kita luruskan di dalam memberikan pelayanan. Apakah ini masuk di situ? Ini kita akan telusuri dan minta klarifikasi. Tapi hanya sekali lagi, perlu kami menggarisbawahi, memang sepatutnya, malah seharusnya tidak ada permintaan untuk tidak membicarakan politik, karena kebebasan berekspresi itu dijamin oleh konstitusi. Karena bagaimanapun ya, perlu saya sampaikan, Polri sendiri dalam beberapa waktu lalu kan sebenarnya mendorong untuk bebas berekspresi. Ada lomba mural, dan itu isinya kritik juga kepada Polri. Ada lomba video pendek, ada lomba musik. Ya. Itu sesungguhnya bagaimana mendorong kebebasan berekspresi. Ini kok begini ya, ini kita akan telusuri dan kita minta klarifikasi apakah memang benar. Jangan sampai ada ketidaktepatan di dalam memahami penerapan ketentuan peraturan. Nah, seharusnya hanya meminta informasi apakah ini kegiatan kampanye atau bukan, tapi kok ini terkesan meminta komitmennya untuk tidak berbicara politik ini. Baik, berarti jika memang hasil penelusuran Anda nanti menemukan bahwa benar komitmen itu diminta dan itu artinya membatasi kebebasan yang sudah sudah dijamin bahkan oleh konstitusi, berarti ini adalah bentuk sebuah intimidasi dalam pemilu. Ya, sementara karena Kompolnas itu fungsinya sebagai pengawas, kita kumpulkan dulu klarifikasi itu. Nanti kita akan lakukan penilaian dan sekaligus kalau memang berdasarkan klarifikasi itu ada sesuatu yang kurang tepat, tidak sejalan dengan kebebasan berekspresi yang itu dijamin konstitusi, ya kita akan memberikan masukan dan saran. Baik, dari keterangan Anda sebelumnya Anda sempat menyebut bahwa Anda sempat meminta polisi atau Polri untuk merevisi izin keramaian kegiatan yang dilakukan masyarakat. Bisa dijelaskan soal ini, Mas Yusuf? Soal dinamika kebutuhan hukum itu kan soal izin keramaian itu kebutuhan hukumnya apakah masih relevan yang ada sekarang ini kaitannya dengan gedung misalnya kan, apakah gedung itu masuk dalam rezim perizinan keramaian atau tidak. Sementara kan kalau dalam ketentuan itu perizinan untuk keramaian itu ada pengerahan massa yang itu minimal 300. Nah, tentu itu kan masih standar yang sangat minimalis terkaitannya dengan massa. Nah, itu kami sendiri karena melakukan penelitian kewenangan Polri di dalam penanganan menyampaikan kebebasan berpendapat, memang sudah pernah menyampaikan agar di dalam tahun politik soal-soal izin keramaian ini harus bisa jernih melihatnya. Gitu. Itu tadi yang kami pahamin, jangan sampai sesungguhnya yang dimaksud itu meminta informasi.
apakah ini ada kegiatan politik kampanye pemilunya atau tidak. Kan untuk pengumpulan informasi itu diperlukan kalau memang ada, katakanlah seperti itu. Tentu ini perlu dikoordinasikan dengan pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu. Nah, kalau fungsi Polri sendiri kan terkait dengan izin keramaian itu untuk keamanan. Nah, jangan sampai ada kampanye tapi dari pihak yang berwenang untuk mengawasi kegiatan kampanye itu tidak ada. Katakanlah itu seperti itu. Artinya dalam maksud meminta informasi, tapi ini kan yang ada pada saat ini yang disampaikan dan dialami oleh Kang Butet itu diminta komitmennya. Nah, itu yang kita akan terus. Iya. Karena di garis bawahinya diminta komitmennya untuk tidak berbicara soal politik gitu ya. Padahal jelas-jelas mereka juga menampilkan karya seni yang mungkin membahas soal ada unsur politiknya tapi tidak menyinggung salah satu tertentu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari intimidasi ini, Bang Yusuf, apakah ini adanya berujung kepada dugaan ketidaknetralan institusi Polri dalam pemilu? Ya tentu kita belum bisa menyimpulkan ke sana. Yang pasti jati diri Polri dalam kegiatan politik itu netral. Jadi ya Polri jangan ditarik-tarik dalam kegiatan politik yang menjadikan tidak netral. Jadi kami Kompolnas akan menjaga itu agar jati diri Polri itu netral dalam politik. Oke, apakah penting untuk membuat adanya suatu lembaga khusus yang menjamin netralitas atau menjaga netralitas Polri? Ya, kalau Kompolnas sendiri kan merupakan bagian yang bisa memastikan sebagai pengawas, tentu berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Namun kami pastikan bahwa jati diri Polri yang netral dalam berpolitik itu sesungguhnya sudah sangat dipahami oleh Polri, sehingga apa yang terjadi di lapangan itu harus kita pantau. Oke, tidak hanya kasus ini saja, Mas Yusuf, kita lihat juga beberapa kasus dan isu-isu lainnya mengenai dugaan ketidaknetralan Polri dalam pemilu 2024 ini yang akan berdampak terkait dengan kepercayaan masyarakat gitu ya terhadap institusi Polri dalam netral di pemilu ini. Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana mengembalikan kepercayaan itu kepada masyarakat dan menjamin bahwa tidak hanya di narasi saja begitu bahwa Polri akan netral, tapi di tindak lanjutnya atau aksinya juga seperti apa? Kami Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri tentu akan memantau dan memastikan berbagai macam temuan-temuan yang ada di lapangan, yang itu diindikasikan ada oknum yang tidak netral, ya kita teruskan, itu bisa didalami dan dilakukan pemeriksaan. Kalau memang itu ada bukti-bukti, ya itu tidak netral dalam politik itu menurut saya itu pelanggaran berat. Oleh karena itu kami terus awasi. Baik. Bang Yusuf, kita akan lanjutkan perbincangan. Jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini.